Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kita berada di Kecamatan Pelausan, tepatnya di jalur dari Pasar Kesarangan. Ini dari Kesarangan sekitar 10 menit ya. Kita bersama dengan Mas Camat dan tim yang beberapa waktu lalu saya selalu mengajak untuk tanya program. Dan baru hari ini Mas Camat menyiapkan diri untuk membawa saya dan tim untuk syuting ya, orang bilang ya. Tapi gak usah syuting lah, kita ngobrol. Mas Camat Dian Mahameru, selamat siang. Selamat siang, Mas. Dengan Mbak Uswatun, Mas Bedi, dan Mas Budi. 4 orang inilah kalau kita bilang mentor ya mentor, kita bilang sahabat yang sahabat. Tapi pada dasarnya program Netes itulah yang membuat masyarakat di Kecamatan Pelausan bisa menjadi bahagia dengan adanya program yang dibuat teman-teman yang di Kecamatan Pelausan. Mas Dian, mungkin bisa dijelaskan Mas Dian, apa sih sebenarnya program Netes yang beberapa waktu lalu banyak orang berpikiran nyapa dadak bikin seperti itu, padahal kita sudah tahu ya, beli telur pun bisa. Tapi dengan nuansa seperti ini, akhirnya masyarakat tahu program Netes itu sangat bermanfaat bagi kaum yang stunting ya Bu. Ya. Mungkin Mas Camat bisa jelaskan. Oke, terima kasih. Jadi prioritas pembangunan nasional itu salah satunya yaitu penanganan stunting. Nah, penanganan stunting itu kan tidak bisa kalau dilaksanakan oleh pemerintah, tapi juga melibatkan petaholik atau masyarakat. Iya. Makanya itu Netes ini muncul sebagai wujud kebersamaan petaholik, khususnya pengusaha atau peternak ayam yang ada di Kecamatan Pelausan. Nah, kemudian angka stunting kita di tahun 2003 itu cukup tinggi, tetapi yang menjadi sasaran Netes itu adalah balita beresiko stunting. Jadi kalau kita ibaratkan orang itu mau nyebrang Sirotol Mustaqim, Ya. kalau sampai ujung ya berarti ya lolos dari stunting. Tapi kalau jatuh dari Sirotol Mustaqim itu jatuh ke stunting. Ya. Itu. Nah, makanya itu kita kumpulkan peternak telur yang ada di Pelausan. Kemudian kita minta dengan sukarela untuk menyumbangkan hasil dari pendapatannya berupa telur tadi, bukan berupa uang, untuk mengangkat balita yang butuh stunting. Tapi sebelum mereka itu membantu, pastinya Mas Camat dan tim sudah tahu dong data orang yang mempunyai usaha ayam. Sudah sekitar berapa Mas? 40 ya? 40-an di wilayah Kecamatan ya. Pelausan. Itu yang di atas 5.000 ya? Iya, di atas 5.000. Kalau yang kelas 2.000 enggak, kasihan lah. Biar bangkit dulu. Jadi yang di atas 5.000 pasti jadi 5.000 sasaran gitu. jadi sasaran. Kita data lewat desa, kemudian desa nyetor datanya, baru kita unggah. Kumpulkan, diajak ngobrol, ini loh masalah stunting itu kayak gini. Nah, kemudian kita siapkan formulir kesediaan. Alhamdulillah dari sekian banyak itu yang bersedia 25 orang. Yang tidak bersedia itu sebenarnya bukan tidak bersedia, tapi tidak hadir pada waktu itu. Di formulir itu apa ada tulisan saya nyumbang segini kilo itu atau memang seikhlasnya? Betul, itu nanti Mas Budi ya. Mas Budi nanti Mas Budi ini tim teknisnya ini Mas Budi. Urusan pembagian telur, urusan lapangan nanti Mas Budi, yang urusan pemantauan tumbuh kembang anak Bu. Jadi saya itu hanya garis-garis besar haluan netesnya. Gitu kan. Nah, terus kemudian kenapa itu kita namakan Netes? Karena balita itu kan butuh asupan protein hewan. Nah, yang muda itu ya satu butir telur sehari. Pasti itu ya? Pasti. Kita memastikan itu aja. Nah, itu teorinya harus diberikan selama 90 hari berturut-turut. Tiap hari. Nah, tapi untuk memudahkan itu kita berikan satu pak ini isinya 10. Jadi setiap 10 hari nanti kita berikan. Nah, ya, nanti kita datang ke sana. Enggak, nanti dari perangkat desa yang ngambil. Oh, yang ngambil ke sini. Perangkat desa yang ngambil, nanti silakan ke kader TPK. Kader TPK nanti ini Buus yang jelaskan. Buus nanti ya. Diukur, di apa ya. Kemudian netes itu kan sifatnya telur itu kalau sudah matang itu kan netes. Ya. Melahirkan generasi baru yang
harapannya kan baik gitu. Makanya itu dengan program Netes ini kita pengen anak-anak yang berisiko stunting di pelausan ini nanti terbebas dari stunting. Nah, makanya itu Netes ini menjadi tagline-nya yang artinya itu niat ingsun tuntas cegah stunting. Niat ingsun tuntas cegah stunting. Netes. Pak Camat, hal seperti ini mungkin yang baru. Baru bagaimana menyadarkan masyarakat untuk peduli. Tapi paling tidaknya mereka akhirnya dengan sukarela atau Pak Camat? Ya, sukarela. Ini tidak mudah untuk mengumpulkan mereka pun. Tapi bagaimana Pak Camat koordinasi dengan mereka-mereka? Kalau dengan Mas Budi, Mas Bedi, sama Bu Us kita kan ini dalam satu tim apa Bu Us TPPS ya, tim percepatan penanganan stunting kecamatan. Itu kita anggota tim ini. Jadi kalau untuk meyakinkan ya sebenarnya kita awal-awalnya bingung. Ya. Tapi setelah terkumpul semuanya, pelaporan itu kita buat grup peternak netes, kita laporkan pengambilan dari bapak ini, terus proses pengepakan seperti ini, terus kemudian sampai pendistribusian oleh desa ke TPK, kemudian sampai di awal Januari netes 1 itu selesai, kita bikin rembuk stunting. Menghadirkan dokter Anin, dokter spesialis Anin. Ya. Nah, jadi di sana diulas netes itu bagaimana sih pengaruhnya terhadap tumbuh kembang. Ya. Ternyata dari 121 anak yang stunting itu awalnya 76 aku. Nah, itu bisa berkurang. Ngendikane dokter Anin itu gizi anak itu bertambah, berat badan anak itu bertambah, tapi tinggi badannya masih belum, karena kan susah kalau tinggi badan. Itu yang nah, akhirnya kita undang waktu itu rembuk stunting. Rekomendasinya adalah ya netes ini baik untuk program pengetasan stunting berbasis masyarakat, kemudian diminta untuk melanjutkan. Akhirnya muncullah netes 2. Tapi masyarakat yang menerima bagaimana tanggapan? Kalau masyarakat menerima ya seneng banget. Seneng banget ya, tiap 10 hari ya? 10 hari. 10 hari dia terima telur. Tapi sambil dikontrol sama Ibu Swatun melalui timnya. Ya, tidak sekedar memberi telur, habis selesai, tetapi mengontrol sampai ke makan berarti. Iya. Bu Swatun mungkin bisa dijelaskan Bu, di pelausan sendiri sampai 100 sekian ya? 121. Itu faktor apa terutama? Kan kita tahu sebenarnya pelausan itu orangnya kan orang, mohon maaf, menengah ke atas. Tapi kok stunting masih lumayan. Ya. Untuk kecamatan Pelausan itu sejumlah 121 itu balita yang berisiko stunting. Itu tidak karena kekurangan atau keluarga yang kurang mampu. Namun lebih sebagian besar itu karena pola asuh. Mulai dari asuh dari keluarganya. Sehingga mereka keluarga itu harusnya kalau memberikan makanan kepada balitanya itu harusnya kan telaten. Nah, itu karena rata-rata mereka mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya sehingga kurang telaten atau mungkin mengasuh pola asuhnya keliru, jadi sehingga menjadi anaknya itu berisiko stunting. Jadi ciri-ciri kita mungkin belum tahu ya masyarakat, ciri yang mungkin yang sering kita tahu seperti apa sih stunting itu anaknya? Kalau stunting itu biasanya ukurannya pendek. Dibandingkan dengan ukuran seusianya. Lebih kecil gitu ya? Lebih pendek. Perkembangan tubuhnya itu lebih pendek dibandingkan seusianya. Gitu. Jadi terus kalau Bu Swatun dengan tim? Dengan tim itu namanya kami punya kader TPK, setiap desa itu ada 2-3 kelompok kader TPK yang terdiri dari bidan desa, kemudian dari bidan, kader KB dan kader PKK. Ini satu tim, ini namanya kader TPK. Nah, di sini kader TPK itu selalu mendampingi dari sasaran yang berisiko stunting itu mulai dari awal sampai akhir. Nah, sasarannya itu khususnya untuk yang sasaran netes ini masing-masing desa kan tidak sama jumlahnya. Nah, itu tergantung dari jumlah balita yang berisiko stunting itu. Nah, yang kader TPK-nya itu nanti perannya adalah
menyampaikan telur yang sudah diambil Bapak perangkat di sini, kan diambil Pak perangkat, kemudian sampai di desa itu nanti diserahkan kepada melalui kader TPK diserahkan kepada sasarannya. Nah, sasaran itu dihadirkan ke kantor desa karena harus di situ. Tidak bisa disampaikan ke rumah-rumah. Karena di situ nanti sebelum kita sampaikan telurnya ini, kita ukur dulu balitanya panjangnya berapa atau tingginya berapa, kemudian berat badannya berapa. Biar terkontrol ya. Biar terkontrol nanti ditulis, kemudian nanti 10 hari kemudian kan menerima ini lagi, itu kita timbang lagi, timbang lagi sampai nanti selesai 9 kali. Ada nggak orang tua yang merasa malu atau bagaimana anaknya dianggap stunting dan diajak seperti itu? Ya pada mulanya dulu pernah ada yang merasa malu begitu, namun setelah kita sampaikan, dijelaskan secara detail, kemudian juga mereka paham, oh ternyata begini-begini, nah itu mereka menerima, bahkan sekarang malah sangat mendukung kita untuk program ini. Bahkan mungkin kalau ada tetangga yang mungkin punya yang berisiko stunting itu mereka bisa diajak. Jadi ada setrum ya. Ada setrum. Sekarang sebelum ke Mas Samad dan Bu, kita ke Pak Bedi. Pak Bedi ini orang yang sentral kalau urusan sosial. Orang yang paling dicari kalau orang ada apa-apa di sini, karena pasti banyak teman-teman tak tahu siapalah melihat ada orang yang baru begini, taunya sosial yang disalahkan, padahal minta ampun kontrolnya mulai dari nol. Mas Bedi, tugas dengan di kecamatan dan wilayah di sini. Ya, pada dasarnya memang sesuai dengan bidang saya itu di bidang sosial memang lebih banyak memfokuskan diri dalam pemberitaan masalah sosial. Dari segala bentuk masalah sosial, dari mungkin pemberian bantuan untuk para warga-warga yang mengalami sakit yang butuh bantuan, dan hal-hal yang menyangkut masalah sosial lainnya lah yang sejauh bisa kita tangani. Dan ini program yang mungkin di luar dari dinas sosial ya? Dari dinas sosial mungkin iya, tapi juga tidak lepas dari dinas sosial. Iya, intinya sama gitu ya. Tapi masing-masing daerah punya program yang tujuannya sama untuk mensejahterakan masyarakat. Nanti Mas Budi sekarang, jenengan yang tahu dari nol sampai telur sampai ke rumah warga, sampai lalu jelaskan biar masyarakat Magetan tahu kenapa bikin netes di Pelausan. Jadi kan gini ya, kita itu tahun 2023 itu mengumpulkan data peternak ayam petelur di Pelausan. Karena memang Pak Camat di depan tadi juga menyampaikan itu sangat berpotensi untuk pencegahan stunting, karena dengan pemberian gizi tambahan berupa protein hewani. Jadi karena kita itu sering keliling dari desa ke desa, jadi kan tahu itu ternyata di sini itu banyak kandang ayam telur. Akhirnya bagaimana kalau kita bikin program ini, kita coba dulu, karena kalau nggak dicoba itu kan kita nggak tahu. Tapi Pak Camat nggak maksa ya waktu itu? Nggak maksa, nggak ada yang maksa. Ini murni kita dari tim, yus lah kita jalan bareng-bareng dari semua tim. Akhirnya kita dapat data peternak itu kita undang semuanya di pendopo Purwodiningrat Kecamatan Pelausan itu sekitar 40 peternak yang hadir, kalau nggak salah 25. Kita beri penjelasan, kita beri pengertian bahwasanya memang pemerintah itu untuk pencegahan stunting itu tidak bisa kita jalan sendiri. Dari elemen masyarakat pun akan kita ajak untuk jadi sebenarnya mereka kurang paham sebenarnya, tapi pada akhirnya ini itu untuk masyarakat sendiri di kecamatan. Akhirnya mungkin mereka juga mulai berpikir, kadangkala mereka itu mau membantu tetangganya, tetapi kalau mungkin ngasihkan secara cuma-cuma itu kan dikira nggak enak dan itu kan, iya dikira menghina dan sebagainya.
alhamdulillah dengan ini ternyata mereka tahu, oh ini juga untuk tetanggaku yang sana, iya. oh ini untuk juga, oh itu. Jadi akhirnya mereka tahu. Dan setiap kegiatan ini kita upload, kita laporkan di setiap grup. Kita bikin grup itu ada peternak dan dari rekan-rekan tim juga masuk ke situ. Progres kita dari awal pengambilan sampai pengepakan, sampai disalurkan, plus pengukuran tinggi badan atau panjang sama berat badan itu kita sampaikan di situ. Jadi kita itu benar-benar menjaga apa yang diamanahkan ke kita itu bisa tersalurkan ke masyarakat. Mas Bud, target Mas Bud pada peternak di atas 5.000 sebenarnya berapa kilo kalau dia bantu? Kalau sebenarnya kan gini, kita itu pertama kita itu punya data balita rawan stunting. Terus kita hitung kebutuhan telur Proteinnya. tiap 10 hari, Iya. tiap 10 hari. Jadi sebenarnya semakin banyak yang ikut ini semakin ringan karena banyak yang nyonggo lah istilahnya Iya, kalau iya, di iya. sini. Akan tetapi karena itu kita sampaikan yang hadir 25 peternak itu akhirnya ketemu jumlah bagian per kelompok. Kita bagi 3 kelompok. Dia 5.000 sampai 10.000, 10.000 sampai 15.000, 15.000 ke atas. Itu ada 3 kelompok. Setiap kelompok itu punya bagian masing-masing dan kita sampaikan program ini. Dan alhamdulillah secara ikhlas mereka ikut. Rata-rata yang 5 Yang 5.000 itu pada netes 1 kemarin itu 10 kilo ya per peternak, per peternak. Yang 10 kilo. 10 kilo itu selama 3 kali pengambilan. 3 kali pengambilan. Kita ada 9 kali pengambilan itu. Oh iya iya iya. Terus untuk yang 10.000 sampai 15.000 kemarin 15,5 ya? 15 Oh 15,5 15,5 kilo per ternak. Yang untuk yang besar yang di atas 50 itu 23 kilo. 23 kilo itu per pengambilan. Mungkin ke depan bisa lebih banyak lagi ya, kalau kesadaran tambah kuat. Ya, semakin banyak peternaknya maka yo bilangan pembaginya semakin besar. Semakin besar dan Jadi tambah anak-anak ini. stunting semakin menurun nanti. Nah, Karena proteinnya terus digenjot. terus gitu. Itu yang seperti saya tadi jelaskan, di awal kita merencanakan bagian untuk kelompok 1, kedua sekian, tapi ternyata di perjalanan beberapa kali pengambilan telur-telur ini kan masih tersisa, Mas. Masih Jadi tersisa. untuk pengambilan berikutnya kita mengurangi. Ya. Nah, jadi tidak langsung tiap anu enggak, sama ini. enggak Nah, ya. itu dia makanya. Kalau ada lebihan ke depan jadi dikurangi diambilnya. Di situ lah istilahnya komitmen kita ya Mas Edi, meskipun berlebih itu tetap kita pakai, mengurangi jadi jatah dari donatur yang lain. Jadi semakin terakhir semakin kita kecilkan minatnya. Tadinya mungkin dari 10 kilo menjadi 8 kilo, tapi berikutnya jadi bisa 7 kilo. Bu Spatun, Ibu bangga dong punya tim seperti ini kan bisa membantu. Sangat Di- bangga sekali karena di bawah pimpinan Pak Camadian ini tim kita itu kompak sekali. Iya. Karena tidak semua kecamatan begini loh, Bu. Tidak Bisa jadi semua satu kecamatan. duduk bareng loh. Iya. Kita ngeyel-yelan ini. Tapi nggak apa-apa, Kecamatan Pelausan luar biasa. Dengan program netes ini pun saya juga merasakan walaupun saya tidak stunting, Pak. Tapi yang jelas Mas Budi, Mas Bedi, Bu Swatun, Pak Camat luar biasa. Jadi masyarakat Pelausan itu merasakan apa yang jenengan perjuangkan. Ini tidak hanya slogan, tidak hanya janji, tapi langsung masyarakat itu merasa dia juga mempunyai tugas yang sama untuk membantu yang perlu dibantu. Kembali sebelum kita tutup, Mas Budi. Mas Budi yang paling muda di sini Pak Asmanti. Iya. Dan dia yang harus getol sering terus koordinasi dengan para peternak. Iya. Bagaimana ke depan biar netes 1, 2 dan tambah 3 nanti terus berjalan sehingga masyarakat ini sampai selesai stunting. Ayo. Jadi alhamdulillah kita komunikasi sama peternak itu alhamdulillah baik karena kebetulan itu domisili saya juga di Pelausan di Desa Bulu Gunung dan Bulu Gunung itu basis peternak juga lumayan banyak. Jadi kita menjaga komunikasi yang baik. Jadi setelah ini kita melaksanakan rebus stunting dan rencananya nanti untuk yang ketiga itu akan kami sampaikan juga dengan progres kita yang pelaksanaan netes 2 ini kita sampaikan. Kita sampaikan termasuk kita hadirkan dari penerima manfaat ini dari masyarakat itu kita hadirkan terus mereka juga memberikan testimoni
Jadi memang hal ini itu sangat penting dan sangat dibutuhkan masyarakat. Walaupun Bu Us tadi di depan juga sudah matur apa itu yang namanya tingkat menengah ke atas. Ya. Bukan karena mereka itu, tapi kan karena Pola tadi. pola asuh. Jadi pola dari asuh, awal, pola asuh. iya. Jadi kan mereka cenderung apa ya? Kalau mungkin sudah tersedia, sudah ada kan, oh ini jatah untuk anak saya. Gitu. Kalau mungkin mereka harus effort untuk beli telur, harus beli telur dan sebagainya, itu kelihatannya juga kurang. Tapi alhamdulillah dengan program ini yang sudah ada dan ini mereka juga sudah paham, ini untuk anak saya dan ini dari masyarakat, dan untuk masyarakat alhamdulillah komunikasi yang baik dari Kecamatan Pelausan dengan para peternak ini juga terjalin dengan sangat baik. Dan yang paling utama memahamkan masyarakat untuk makan telur ya. Ya. Kadang orang makan telur nggak mau, Diudunin. nggak enak, takut gatel. Nah, itu Mas, tugasnya PJ Gizi. PJ Gizi ya. Penanggung PJ jawab Gizi. gizi yang ada di puskesmas. Kan kita puskesmasnya 2, ada yang Pelausan, ada Sumberadu. Lah, PJ Gizi itu tugasnya mendukung TPK. Jadi PJ Gizi tugasnya selain menganalisa kenaikan berat badan, tinggi badan, itu juga menyiapkan alternatif menu ya Bu ya. Telur gulung, ini Iya. telur ceplok, terus ini apa? Telur godok. Telur Ya, godok. macam-macam Pokoknya lah. yang bikin resep untuk apa? Biar tambah gitu. Biar olahan telur lah. bisa dikonsumsi. Nah, Biar itu- nggak bosen. Ya, itu. Nah, betul. Buat Mas. ceplok tok. Mas Bedi, sampaikan ke masyarakat kesos di Pelausan, Wah. biar masyarakat tahu tugas jenengan di sini. Ya, terima kasih. Saya sebagai kasih kesos di Kecamatan Pelausan selama ini merasa sangat bangga dengan keberadaan Kecamatan Pelausan. Di setiap pimpinan kami, setiap camat kami selalu sangat banyak sekali inovasi, banyak sekali support dan dukungan, dan mempunyai kepercayaan dengan bawahannya, istilahnya. Kalau ada tugas ini mereka mampu melakukan, dan kita jadi terdorong juga untuk membuktikan gitu. Yang jelas Pak Camat itu bukan membiarkan tapi mengontrol. Iya, Pak. Apa namanya? Tapi bagaimana Pak Bedi bekerja, bagaimana Mas Iya, Budi? iya. Terus terang Pak Camat cuman dia mengontrol ide, cuman menjelaskan nanti begini ya, ya sudah, Dan udah ya jalan sudah akhirnya. jalan gitu. Dan seperti kepercayaan itu. Pak Camat kepada stafnya ya. Nah, terutama. itu yang saya bilang tadi, kayak ini nggak Pak Camat. terlalu tidak Pak tidak harus begini, harus begini. Ini harus begini, pengakuan enggak. Pak Camat. Seperti itu. Gitu. Bu Osot, Iya. mungkin pesan buat warga yang mempunyai anak masih stunting atau mungkin kurang gizi, sampaikan bagaimana dia nanti mengatasi hal seperti itu untuk keluarga dulu. Nggih. Mungkin dari saya sebagai koordinator pelindung KB di Kecamatan Pelausan nggih, berpesan untuk semua keluarga yang memiliki balita agar tetap mewaspadai, karena usia balita 1000 hari pertama kehidupan itu sangat-sangat rawan sekali, dan seandainya tidak terlayani dengan baik nanti kita akan merugi. Nah, untuk itu jangan sampai di 1000 hari pertama kehidupan itu kita harus benar-benar memperhatikan balita kita, mulai dari asupan gizi, vitamin, dan kemudian kesehatannya juga. Iya. Itu nggih. Mas Bud, buat teman-teman peternak yang tiap saat jenengan WA di grup biar mereka tahu telurnya sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah dengan bantuan dari panjenengan semua yang sudah tersampaikan kepada masyarakat, by data sudah disampaikan pada saat rembuk stunting, itu juga bermanfaat, sangat bermanfaat. Dari jumlah rawan stunting yang 121 dan netes 2 ini jadi 90 berarti turun. jadi turun. Jadi alhamdulillah kami sangat berterima kasih sangat sekali Pada teman-teman relawan pada juga ya. teman-teman relawan juga. Pak Camat, closing, sampaikan netes 2. Bagaimana kelanjutan ke depan? Netes 2 ini hari ini terakhir ya? Enggak, masih sekali. Oh, masih sekali lagi. Satu kali. Habis ini kita apa ya? Setengah rembuk stunting ya, setengah rembuk stunting. Nanti kita akan konsultasikan dengan teman Bu Dokter, Pak Dokter, terus kemudian teman-teman gizi. Harapannya kalau seperti dari Caknan ada apa? satu dua satu tiga. Nah, kita sebenarnya pengen netes itu sudah berakhir, artinya stunting, resiko stunting itu sudah hilang. Oh, Tapi gitu kalau ya. memang itu nanti ada ya
mau tidak mau ya Lanjut. kita haruskan ke netes 3. Netes 3 ya? Netes 3. Atau mungkin program lain? Sebenarnya kemarin muncul sebenarnya yang pengaruh terhadap stunting itu juga ibu hamil kek itu kan. Ibu hamil? Ibu hamil Kek ya. Kek ini. itu apa? kekurangan energi kronis. Oh, Nah, ibu hamil kek. itu butuh juga nanti coba kita sasarannya lihat kita- sasarannya nanti ditambah ibu Apa? hamil kek. Ditambah apa gitu ya? Iya, kan Ibu hamil sasarannya keknya itu sasarannya menjadi itu kan sasaran. resiko stunting baduta bawah 2 tahun ya. Di bawah 2 Jadi tahun. stunting yang kita intervensi itu 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, Sama ibu stunting hamil. itu juga nanti kemungkinan ibu hamil kek itu nanti ya coba kita Menjadi masukkan sasaran. gitu. Jadi sasaran juga. Jadi sasaran. Jadi itu akibat suami yang kurang perhatian. Iya. Suaminya mungkin sering main, Bang. Nah, itu lupa beli telur, lupa beli rokok. Pak Camat Dian, Bu Uswatun, Pak Bedi dan Mas Budi, terima kasih. Siang ini kita bisa bincang. Sebenarnya belum puas. Nanti kita puaskan kalau ada program baru. Ya. Nah, semoga Notes 2 ini memang dirasakan masyarakat Pelausan yang membutuhkan. Dan buat warga yang telah membantu Kecamatan Pelausan untuk masyarakatnya juga, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezeki dengan lancar. Amin. Amin. Salam Pelausan. 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 mengesankan.